Ya, tadi tulisannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah kembali ke dalam Zoom meeting kita. Kita akan melanjutkan pada pembahasan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, misalnya di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian hal ini atau nilai kebajikan apa yang ingin dicapai dari peraturan ini, yaitu adanya tanggung jawab. Kemudian ada peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Apakah storingnya terdengar? Kemudian nilai kebajikan yang ingin dituju adalah dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian dinyatakan bahwa ada peraturan untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini adalah nilai kebajikan yang ingin dituju adalah terkait komitmen pada tujuan, kemudian juga menghormati orang lain. Karena kalau kita terlambat tentunya juga akan merugikan orang lain, kemudian banyak hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang tertinggal. Kemudian di sini peraturannya yaitu dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker, jangan berlari. Ini ada contoh-contoh peraturan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dituju di bagian kanan ini seperti jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Nah, yang ingin dicapai adalah adanya keselamatan ataupun keamanan. Kita menuju kepada ini contoh pembuatan keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid sendiri. Mohon maaf, saya mau memindahkan laptop sebentar. Kemudian kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tadi ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan juga ada istilahnya restitusi. Jadi melalui restitusi ini diharapkan adanya kita tidak menghukum, tetapi untuk kedepannya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi nanti ada bentuk segitiga yang akan saya tampilkan terkait proses bagaimana merestitusi siswa. Nah, melalui restitusi, guru dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan juga memberi penawaran tentang paksaan. Nah, ini segitiga restitusi itu sendiri dimulai dengan menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Terus kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ataupun berbuat salah itu manusiawi kok. Nah, seperti itu kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi jika anak tersebut sudah kita stabilkan identitasnya, setelah kita ajak berbicara, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh pertanyaan, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Kemudian
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Dan pada tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi seperti misalnya mereka telah membentuk keyakinan kelas, kita bisa tanyakan, nah nilai-nilai apakah tindakan yang murid kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kalimat-kalimat itu contoh-contoh untuk merestitusi murid itu sendiri. Nah, tahapan ini kalimat-kalimatnya misalnya menstabilkan identitas itu misalnya kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi tidak serta-merta ketika anak melakukan kesalahan kita lakukan hukuman, tetapi melalui tindakan restitusi ini jangka panjangnya anak bisa dari kesalahannya kemudian mencari solusi bersama. Terus dilanjutkan dengan setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah itu tadi misalnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi pada tahapan validasi ini contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya kamu pasti punya alasan melakukan ini. Atau padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Saya kemarin membuat contoh dari kegiatan restitusi ini. Ada seorang anak yang memukul meja karena kesal, temannya sering menyontek dan karena saking kesalnya anak tersebut memukul meja. Jadi saya katakan, padahal kamu bisa loh melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini, seperti itu. Tapi untungnya kamu tidak melakukan itu. Kalau misalnya saya menjadi kamu, tentu ibu akan lebih bisa saja ibu melakukan hal yang lebih dari itu, tapi ternyata kamu tidak. Nah, seperti itu. Dan tahapan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga, keyakinan kelas seperti apa yang sudah disepakati tadi, kemudian nilai-nilai umum yang telah disepakati bersama, dan apa bayangan tentang kelas yang ideal. Nah, kalau misalnya kamu marah dan memukul meja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tentunya tidak. Misalnya mereka membuat keyakinan kelas saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Apakah itu sudah masuk ke dalam keyakinan kelas yang kita yakini? Apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan tindakan kamu? Nah, seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kalimat menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi terkait paparan budaya positif yang ada, yang mungkin sama-sama telah kita laksanakan bersama di sekolah. Selanjutnya kita boleh saling berbagi bersama. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa menceritakan barangkali pengalaman-pengalamannya di sekolah seperti apa yang sudah dilalui, dan untuk refleksi pada pemaparan saat ini boleh juga Bapak Ibu menyampaikan perasaannya, terus juga terkait materi pengimbasan ini seperti apa dan kedepannya kita akan menjadi seperti apa. Boleh Bapak Ibu silahkan saya beri kesempatan untuk berbagi bersama. Ibu Nelly, Ibu Nelly ingin berbagi ceritanya Ibu. Ini pesertanya. Oke. Bapak Maulia Diswan. Bapak Maulia Diswan bagaimana Bapak? Apakah selama ini sudah melakukan restitusi di sekolahnya? Saya baru tahu kalau misalnya restitusi itu Restitusi. sangat diperlukan dalam pendidikan.
Iya, Jadi untuk barangkali. kedepannya saya akan mencoba menerapkan proses pendidikan restitusi ini. Iya, barangkali sebenarnya kita tanpa sadar pun sudah banyak hal-hal yang kita lakukan seperti itu kan, tapi ini hanya ya ibaratnya terkait istilah-istilah dan step-stepnya. Mungkin tanpa sadar sebenarnya kita juga ketika anak berbuat salah kita juga tidak langsung memberikan hukuman. Oke, berjemur di lapangan bendera, apa di bawah terik bendera ya, seperti itu kan pasti kita juga sudah melakukan langkah-langkah, tapi mungkin hanya terkait istilah ini yang belum belum kita kenal barangkali, tapi tentunya kedepannya kita juga akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Mungkin boleh diceritakan Bapak bagaimana pengalaman di sekolahnya? Kalau pengalaman di sekolah saya itu biasanya kalau misalnya contoh kecilnya ketika anak tidak mengumpulkan tugas, biasanya tuh ada saya kasih waktu tambahan, misalkan tugas yang diberikan itu hari Senin, Selasanya wajib dikumpul. Ketika hari Selasa itu tidak mengumpul, saya masih memberikan konsekuensi, misalkan ketika jam istirahat dia tidak keluar main terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugasnya, atau misalkan waktu dia belajar, kawan teman-temannya pulang jam 12, sedangkan dia saya tambah sekitar 30 menit. Jadi jam 12.30 baru mereka pulang seperti itu misalnya. Iya, tapi itu kan hanya terkadang ya, tidak Ya, tidak setiap saat. enggak. Iya. Kalau kalau yang sudah sulit untuk diatasi, bisa nanti dicobakan melakukan restitusi. Seperti misalnya kemarin saya membuat contoh ada anak yang datangnya terlambat terus. Jadi ditanya pada awalnya, ini sudah yang keberapa kali uh, datang terlambat ke sekolah? Sudah yang kelima kali seperti itu. Pas ditanyakan, apakah apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, karena kan kita sepakat untuk tidak datang terlambat ke kelas seperti itu. Terus pasti anak tersebut punya alasan. Kita tanyakan, alasannya kenapa nak? Kenapa datang terlambat seperti itu? Jadi dia menyatakan, iya saya datang terlambat karena kesiangan ataupun tidurnya terlalu larut karena main handphone gitu sih alasannya. Kemudian langkah selanjutnya solusi apa yang mau diambil bersama. Jadi solusinya tidur lebih awal sehingga tidak bangun kesiangan. Itu sih salah satu contoh. Kemudian Bapak Bapak Jamal tulis Ibu mana Ibu Yesi, Kakak Yesi kali mau berbagi cerita, apakah Kakak Yesi masih ada di dalam? Iya, Ibu Nelly, boleh berbagi cerita, Ibu? Iya, itu tadi terkait atau ada yang mau kita diskusikan lagi terkait hal-hal ini. Ini juga sebenarnya hal baru untuk kita dalam artian tidak
hal baru untuk kita, tapi tentunya ke depannya ya meskipun ini tidak mudah karena langkah-langkahnya anak-anak juga harus tidak kita paksa, kita tidak marahi mereka untuk hadir, tetapi kita ajak ngobrol untuk mencari solusinya. Tapi sejauh ini anak-anak kita sepertinya anak-anak yang manis dalam tahapan ini, anak-anak yang masih bisa diberitahu dengan bahasa sehari-hari. Ada Bapak Isman mau menanyakan sesuatu atau mau berbagi lagi? Yang Oke, boleh boleh bertanya, Bu. Eh, tentu saja. oke, biasanya kan kalau dalam menyusun budaya positif ini, intinya kan guru dan siswa itu membuat beberapa kesepakatan yang diciptakan untuk membuat suasana nyaman di kelas. Nah, kalau dari Ibu, tolong dong tipsnya bagaimana caranya nanti di kelas itu bisa kesepakatannya itu bisa terus berjalan hingga akhir tahun pembelajaran. Karena biasanya yang namanya peraturan di kelas itu hanya ketatnya hanya di awal-awal saja seperti itu. Sedangkan sudah mulai akhir, sudah mulai longgar seperti itu. Terima kasih, Ibu. Silakan jawab. Silakan eh, masukannya, Ibu. Ya, baik, Pak. Mungkin ini sebagai tambahan saja tentunya, eh, budaya positif ini tentu harus didukung oleh setiap lingkungan sekolah, warga sekolah, baik itu warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru-guru, sekitar, murid itu sendiri. Meskipun pada tahapan keyakinan kelas ini kan dibentuk atau disepakati bersama oleh anak-anak, oleh murid yang diinisiasi oleh mereka. Nah, tetapi tentunya ini tidak menjadi sebuah hal yang dilakukan sendiri, dalam artian ya kalau seluruh anggota warga sekolah saling mendukung, tentu keyakinan kelas ini menjadi sebuah keyakinan yang bisa diterapkan dan dijalankan. Nah, jadi bagaimana ini bisa berlanjut ataupun terkadang hanya 1 minggu di awal saja, oke semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian memasuki bulan kedua, bulan ketiga sudah lupa keyakinan kelasnya apa. Nah, pada tahapan yang pertama yang bisa dilakukan tentunya eh, keyakinan kelas ini dimunculkan dari murid. Kemudian yang kedua, em, murid murid-murid bersama guru ini membuat keyakinan kelas ini di sebuah eh, menjadi sebuah tulisan ataupun paparan, sehingga yang nanti ditempel di dinding sehingga bisa sama-sama setiap hari dibaca, sama-sama setiap hari bisa dilihat. Jadi tugas guru pun juga harus tetap konsisten, dalam artian guru juga harus terus mengingatkan. Terkadang kan kita juga, oh ya sudah, ini seminggu di awal semuanya baik-baik saja nih, semua berjalan baik. Tapi ketika itu tidak diingatkan kembali, bisa saja itu menjadi terlupakan dan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kelas ataupun kesepakatan yang hanya dilewatkan saja. Jadi perlu sebuah konsistensi, baik itu dari guru maupun murid dan juga lingkungan sekolah. Kadang memang menjadi letih, menjadi lelah karena harus mengulang ini setiap hari. Tetapi terkait budaya positif ini, karena ini disebut budaya, adalah sebuah pembiasaan yang memang kita lakukan berulang, itulah menjadi sebuah budaya, sehingga budaya positif ini nantinya tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di lingkungan sekolah pada umumnya. Itu Bapak.
bisa sepertinya bagaimana Bapak Maulia Isman? Sepertinya jawabannya bisa saya terapkan besok untuk ikhlas. Terima kasih. Iya, sama-sama untuk feedbacknya dan sama-sama nanti tetap semangat menjalankan keyakinan-keyakinan kelas bersama anak-anak. Ya, sudah menjadi ini ya, sudah masuk guru penggerak angkatan berikutnya kan ya. Alhamdulillah, baru pertama kali ngerjain tugas rasanya pusing. Iya, tidak apa-apa. Kan katanya harus harus terus dijalankan. harus terus harus terus Ayo, masih terus disemangati. berjalan 6 bulan lagi, cuma nggak berasa kok. Tidak berasa. Iya, baik. Sepertinya ini sudah cukup banyak yang kita bagikan, yang kita diskusikan dalam ruang meeting malam hari ini. Ada yang mau dibagikan lagi, Bapak Ibu? Dari Bapak Disman, bagaimana? Apakah ingin menyampaikan ataupun ingin menyatakan sesuatu? Kayaknya sudah cukup. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dalam mengikuti meeting pada malam hari ini, dan semoga kiranya kita juga bisa melaksanakan budaya-budaya positif ini di sekolah kita masing-masing sehingga kita bisa guru-guru yang bisa senantiasa membawa anak-anak kita ke arah yang bahagia, selamat seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Demikian dari saya untuk pemaparan hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Salam guru-guru hebat. Terima kasih. Pause. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru-guru hebat yang telah hadir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berbagi terkait dengan budaya positif yang akan saya lakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru-guru sekalian. Izinkan saya untuk berbagi screen ya, Bapak Ibu. Sasuke namanya. Sasuke. Sasuke. Bukan Dasuke. Bukan Dasuke ya. Itu Sasuke. Bapak Erwin. Mikrofon Bapak Erwin. Oke, baik. Terima kasih. Ini terkait dengan pengimbasan budaya positif. Ini dalam rangka tugas guru penggerak Angkatan 10. Saya Astria Sari dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ini Sasuke, bukan Dasuke. Terkait budaya positif ini terdapat berbagai konsep-konsep inti, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga nanti kita akan membahas segitiga restitusi.
Nah, budaya positif di sekolah diartikan sebagai nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Terkait perubahan paradigma, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian ini sebenarnya diuji cobakan ketika kita bertatap muka langsung. Jadi ini terkait uji coba bersama teman, ada nanti yang berperan sebagai Bapak A dan Bapak B, kita lewati saja yang ini. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Kemudian sebagai guru, kita juga memegang kontrol atas kepalan tangan kita seperti yang telah dicontohkan dalam ilustrasi yang kita cobakan di awal tadi. Kalau memang kita tatap muka, kita bisa mencoba itu. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Guru mengontrol murid dan membuat orang merasa bersalah. Nah, semua penguatan-penguatan positif ini yang bisa memaksa melakukan, dalam artian guru melakukan kontrol itu sebagai pemaksaan terhadap perubahan. Itu konsepsi atau miskonsepsi yang salah tentang teori kontrol itu sendiri. Nah, yang diharapkan adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu yang sebenarnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu yang disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Central Leadership, yang mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian ini tabel terkait stimulus respon dan teori kontrol. Jadi realitas atau kebutuhan kita sama, terus pada teori kontrol dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian dikatakan juga bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya. Kemudian kita sampailah kepada kata disiplin. Nah, di sini disiplin diartikan ataupun asal katanya dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Kemudian setelah kita sampai pada kata disiplin tersebut, ada lagi istilahnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan ataupun reward, ancaman ataupun juga hukuman. Nah, jadi bagaimana murid peserta didik bisa disiplin tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, tanpa dihukum pula. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga memiliki dan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal itu sendiri, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan ini, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh IPO, Primary Years Program, itu antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh atau menurut keterampilan hidup atau life skill itu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Itu tadi terkait nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tentu sudah sangat mengenal ini, yaitu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, The Virtuous Project ini yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini disampaikan banyak nilai-nilai itu seperti dermawan, bersahaja, toleransi, bijaksana, baik hati, dan banyak sekali. Nah, kebutuhan dasar manusia, ini kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama rasa kasih sayang, rasa diterima atau love and belonging, kemudian bertahan hidup, survival, terus kekuasaan atau power, kemudian kebebasan, ataupun freedom, kesenangan, fun. Jadi ini baik itu anak-anak maupun dewasa tentunya membutuhkan lima kebutuhan dasar ini, karena itu adalah yang menjadi dasar dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian sudah dijelaskan juga di sini kesenangan itu terkait juga bermain, humor, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati. Nah, beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, biasanya anak-anak sering melakukan itu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi, kalau ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus tadi. Nah, kalau misalnya jawabannya adalah karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, tentu ini adalah kebutuhan survival ataupun bertahan hidup itu tadi. Kemudian apabila jawabannya karena Agus senang temannya jadi memperhatikan dia karena
hal tersebut teman-temannya memperhatikan dia, ini Agus masuk dalam kategori kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Nah, kemudian apabila jawabannya Agus merasa dia hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan ataupun power. Oh iya, Bapak Ibu, 10 menit lagi berakhir. Eh, Kemudian apabila jawabannya Agus karena iseng, karena merasa bosan dengan bekal yang dibawanya. Nah, itu kebutuhan akan pilihan. Kemudian ini adalah motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu baik itu motivasi eksternal, internal, dan hal tersebut juga ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi sehingga anak-anak bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi tersebut, yang lahir sebagai motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, kita masuk ke dalam hukuman dan penghargaan. Jadi bedanya hukuman dan penghargaan itu adalah hukuman bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan meyakinkan dengan menciptakan identitas gagal. Kemudian kalau penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda yang dibuat dengan suatu persyaratan. Dan selanjutnya bedanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Nah, sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Kemudian ada lagi istilahnya restitusi. Nah, restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian ada lagi hukuman. Hukuman itu kan cenderung anak-anak yang dihukum akan belajar untuk karena takut ya, akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi ini murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kemudian kalau restitusi, murid ataupun anak belajar untuk memecahkan masalah. Nanti kita sampai kepada bagian segitiga restitusi. Kenapa restitusi ini menjadi bagian yang penting untuk diterapkan? Nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan dalam merestitusi murid. Kemudian hukuman itu satu arah dan dibuat oleh guru. Jadi siswa ataupun murid tidak tahu terhadap hal tersebut. Pokoknya kalau misalnya melanggar, ya dihukum. Nah, kalau konsekuensi ini bisa dibuat bersama oleh guru dan murid. Nah, sedangkan kalau restitusi itu dibuat oleh murid berdasarkan kesepakatan murid itu sendiri. Jadi itu perbedaannya. Kemudian pada posisi kontrol guru, guru itu bisa menjadi penghukum, menjadi teman, bisa menjadi pemantau, menjadi manajer, terus juga bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini tadi ada 5 posisi kontrol itu. Misalnya kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk siswa, ataupun menyakiti, menyindir. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu contoh-contoh kalimat penghukum. Nah, hasilnya apa? Hasilnya bisa saja murid itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, misalnya gurunya dengan berceramah dan mengatakan, seharusnya nak kamu seperti ini, ataupun ibu kecewa dengan tindakanmu. Terus kalau sebagai teman, misalnya ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti layaknya teman. Misalnya kita ajak anak curhat ataupun kita tanyakan mengapa
si anak ini melakukan sesuatu yang mungkin melanggar peraturan itu tadi. Misalnya kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Atau misalnya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Sebagai posisinya sebagai teman. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru, yaitu sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa, seperti misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi posisinya sebagai manajer. Terus kemudian, nah ada pernyataan-pernyataan berikut seperti misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisinya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer atau sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab seperti kalimat ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jadi kalimat-kalimat ini bisa mencerminkan posisi kontrol guru itu seperti apa. Nah, ini jawabannya di slide berikutnya ini. Seperti kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kalimat itu terlontar, tentu orang yang kita ajak berbicara akan merasa bersalah. Kemudian seperti kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu merupakan posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada kalimat lagi, misalnya, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Nah, itu posisinya guru sebagai teman. Terus kemudian ada lagi ini di sini, kalau posisinya sebagai manajer. Jadi kalimatnya misalnya seperti, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu. Ini waktunya 2 menit 55 detik. Nah, ketika guru menjadi manajer, guru dan murid bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Nah, guru memberikan kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri dan memberikan dukungan agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, posisi manajer merujuk pada konsep restitusi di mana murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas pada diri murid. Kemudian kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas diawali dengan peraturan kelas, yaitu kemudian meningkat menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak itu sendiri. Misalnya mereka terlambat, nah kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang ingin mereka laksanakan, seperti itu. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas, ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat-kalimat positif atau kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bisa saja berubah. Bapak Ibu, berhubung waktunya 1 menit, saya mohon kesediaannya untuk nanti bisa masuk kembali ya.
Apakah tidak ada orang? Oke, stop, stop, stop. Ada Bu Astria. Hadir. Waktunya mau habis lagi nih. Ya, nggak apa-apa nanti masuk lagi. Masuk lagi. Yo, 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 yo. Tinggal dikit lagi. Baik, tadi kita sudah membahas, karena sudah diskusi tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi sudah punya poin-poin yang mau disebutkan, apa saja? Padahal apa? Keyakinan kelasnya. Tidak boleh mencontek. Bagaimana? Bisa? Tidak boleh mencontek? Bisa. Terus kalau dari Zikril apa? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oke, terus dari Ihail? Tidak boleh merokok. Ah, ada yang merokok di kelas. Dari Rizky ya, Rizky apa? Harus datang tepat waktu ke sekolah. Nah, terus ada lagi yang lain? Ada apa lagi selain itu? Tidak boleh membawa handphone. Nah, masih ada yang bawa handphone ke sekolah? Oh, nanti kita sepakati ya. Kalau misalnya masih terlambat datang sekolah, membawa handphone, masih merokok, kita kasih apa hukumannya? Nanti kalian yang sepakati. Terus apa lagi? Rizky punya apa lagi? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Misalnya hari Senin siapa nih yang piket? Rizky sama Zikri. Nah, kalau tidak melaksanakan piket, mau kita kasih hukuman apa? Apa? Hormat jam bendera. Kalau kalian sepakat tidak apa-apa. Terus kayak misalnya kalau ada yang bawa handphone, apa ininya? Hukumannya? Nah, nanti ini kan sudah dibuat kesepakatan keyakinan kelasnya. Jadi kalian silahkan nanti diskusikan lagi hukumannya apa nih kalau itu tidak dijalankan. Ini kan usulan-usulan dari kalian semua nih. Kayak misalnya harus melaksanakan piket. Kalau tidak melaksanakan piket kan teman yang lain jadi rugi kan? Iya. Sekarang silahkan tempelkan dulu hasilnya di depan kelas. Nanti kita rumuskan lagi hukumannya kalau tidak melaksanakan yang sudah kita sepakati. Kita sepakati bersama itu kan artinya kalian sepakat dengan itu, setuju dengan itu. Nah, sekarang silakan boleh ditempelkan di papan tulis. Ayo, mulai dari siapa yang mau? Silakan ditempelkan. Oke, tidak boleh terlambat. Siapa yang sering terlambat? Ayo, lanjut, Badan. Apa? Keyakinan kelas yang mau Badan buat? Tidak boleh menyontek. Ya, yang sering nyontek siapa? Oke, terus ini apa nih? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Apa lagi satunya? Harus datang tepat waktu ke sekolah. Oke, tambah lagi. Hasil. Tidak boleh merokok. Ada yang merokok? Ada yang merokok? Nah, nanti kalau ada yang melanggar berarti iya, nanti kita sepakati semuanya bersama. Jadi itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati bersama, kalian diskusikan. Nanti kita akan membuat peraturan sesuai kesepakatan kalian juga. Kalau misalnya hari Senin nih tidak piket, nah, kira-kira apa hukumannya? Nanti kalian silahkan berdiskusi lagi. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Lagi. Rizky, tadi Ibu mendengar katanya Rizky bertengkar dengan Fadlan. Iya Bu, kesal. Kesal kenapa? Karena Fadlan terus-menerus menyontek hasil pekerjaan saya. Satu-satu. Bukan
Rizky marah dan menggebrak meja karena Fadlan mencontek semua pekerjaan dan tugas Wajar sih kalau Rizky marah. Kalau ibu ada di posisi Rizky, ibu juga pasti akan melakukan tindakan yang sama. Lalu apa yang Rizky lakukan kepada Fadlan? Saya marah, Bu. Tanpa sadar saya mengebrak mejanya. Oh, seperti itu. Rizky pasti punya alasan sih kenapa kok berbuat seperti itu. Iya, Bu. Masa saya diam saja padahal sudah susah payah soal dan tugas-tugas, tapi Fadlan menyontek tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajar sih kalau Rizky marah karena tidak rela kan ya pekerjaan dan tugas-tugasnya dicontek begitu saja oleh Fadlan. Iya, Bu. Ibu sangat menghargai tindakan Rizky yang tidak berbuat lebih buruk, misalnya memukul Fadlan. Nah, Ibu sangat menghargai sih tindakan Rizky, apalagi tidak berbuat lebih buruk seperti misalnya memukul Fadlan. Nah, sekarang coba kita renungkan tindakan Rizky marah tadi sampai menggebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak sesuai, menurut Rizky, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai antara teman, Bu. Iya, betul. Menurut Rizky, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut Rizky itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Rizky lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar. Rizky bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Apa yang akan Rizky lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Apabila ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan pada guru mata pelajaran saya atau wali kelas saya, Bu. Iya, tepat sekali tindakan Rizky. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan melanjutkan pelajarannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nama saya Rizky. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru saya untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku dari teman saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Maaf, Bu, terlambat. Tadi Ibu mendapat laporan dari guru Cat. Katanya Jibril datang lambat ke sekolah. Iya, Bu. Menurut ingatan Jibril, sudah berapa kali Jibril datang lambat ke sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Bu. Jadi Jibril berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting apa? Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, ya kan? Setuju? Setuju, Bu. Ya, Jibril, kita cari solusinya bagaimana? Jibril mau? Ya, Bu. Jibril sering datang terlambat pasti punya alasan kan? Kenapa Jibril datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Jibril tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai tidak tuh dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau menurut Jibril, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Menurut Jibril, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa pedulian. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Jibril, sikap yang sangat baik dengan meminta maaf. Menurut Jibril, apa yang akan Jibril lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih awal dari biasanya dan
tidak begadang lagi, Bu, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Zikril sudah menemukan solusinya ya. Nah, Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Zikril agar tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Ya, Bu. Kasih. Sama Zikril. Saya Zikril, kelas 7. Saya senang sekali telah diajak diskusi bersama Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Salam hormat dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Saya akan melakukan refleksi terkait budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Salam hormat dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Saya akan melakukan refleksi terkait budaya positif, yaitu pada modul 1.4, yang mana pada pembelajaran ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru terkait itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Dan untuk kedepannya, saya setelah menggarisbawahi terkait kegiatan restitusi yang telah saya uji cobakan dan telah saya praktekkan bersama anak-anak murid di sekolah saya. Dengan kegiatan restitusi ini, saya berharap kedepannya adalah tidak hanya memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi bagaimana seorang guru bisa memberikan solusi untuk kebaikan murid dan juga guru itu sendiri, terlebih bagi lingkungan sekolah, sehingga sebuah budaya positif memang benar-benar nyata adanya, tumbuh dan terus berkembang di lingkungan sekolah. Terima kasih.